Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama nikah dengan Khadijah. Tak pernah Nabi melakukan poligami. Ketika Khadijah sudah meninggal, nikahlah dengan Aisyah, anak Abu Bakar. Jadi memang ada semacam isyarat, awak ko menikah kok dapat sama-sama dekat. Jadi kalau kita dekat sama dekat, Pak, tahu orang tuanya, tahu latar belakangnya, tahu sosial orang tuanya, itu lebih maslahah, Pak. Kena ada keseganan kita kepada keluarganya. Keluarganya juga sama dengan kita. Abu Bakar menyerahkan anaknya kepada Rasulullah, Aisyah. Setelah itu, Nabi juga menikah dengan Saudah binti Sam'ah. Kenapa beliau menikah dengan Saudah binti Sam'ah? Cuba bayangkan, Pak. Ambo bawa suami orang ke medan pertempuran, mati suaminya, Pak. Susah hidupnya. Saya secara psikologi bertanggungjawab. Itu sebabnya Rasulullah menikahi Saudah binti Sam'ah. Kemudian Hafsah, anak Umar bin Khattab, dinikahi oleh Rasulullah. Sama kasusnya. Dibawa dia Rasulullah dalam pertempuran, meninggal suaminya. Waktu perang Badar. Datanglah Umar bin Khattab kepada Abu Bakar. Kawan semua kawan, Pak. Abu Bakar, tolonglah nikahi anak ambo. Tidak ada yang akan melindungi hidupnya. Abu Bakar tidak sanggup menjawab. Diam 1000 bahasa. Datang ke Utsman bin Affan. Utsman, engkau kalah tahu kondisi anak ambo. Nikahilah anak ambo yang bernama Hafsah. Utsman pun diam 1000 bahasa. Tidak manulak, tidak mangguk, Pak. Tadangah dia Rasulullah, Pak. Apa sebabnya? Nyo disampaikan bahasa Hafsah kau meninggal suaminya di bawah dia Rasulullah. Awak pun kalau sempat seperti itu, Pak, goncang juga, Pak. Datanglah Rasulullah, wahai Umar bin Khattab, biarlah ambuh menikahi anak engkau yang bernama Hafsah. Ini salah satu istri yang pernah ditalak oleh Nabi, tapi kemudian turun ayat. Nabi kalau ingin mencari orang yang cantik, Pak, seketika itu Mesir lado. Orang Mesir ni, Pak. Kalau Nabi ingin menikahi wanita cantik, sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, sudah ditawar perempuan cantik, Pak. Tapi beliau tolak. Ini orang-orang orientalis yang melakukan pelecehan terhadap perilaku Nabi, tidak paham sejarah, Pak. Kemudian Zainab binti Khuzaimah, sama kasusnya. Suaminya meninggal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanggungjawab melindungi mereka. Tak ada satupun Nabi menikahi istri-istri beliau itu dilatar belakangi oleh kebutuhan biologis. Kemudian berikutnya Ummu Salamah, beliau orang tua yang hidup di lingkungan Rasul. Anaknya banyak, Pak. Maka malam-malam beliau itu diserahkan kepada Aisyah. Beliau orang tua. Kalau kebutuhan biologis, apa yang diharapkan oleh Nabi kepada orang tua? Tidak ada, Pak. Maaf kata ini. Memang melindungi. Tak lain daripada itu. Melindungi perempuan-perempuan muslimah. Berikutnya Zainab bintil Jahsy. Istri dari Zaid bin Harithah, anak angkat beliau. Aiko bapak-bapak dari awal memang bermasalah. Dinikahkan oleh Nabi, yang Zainab binti Jahsy ini menolak, Pak. Jadi memang tak harmonis dari awal batangkah ke batangkah, Pak. Meninggal suami beliau seketika dibawa ke medan perang oleh Nabi. Nabi lah yang bertanggung jawab kerana ikut anak angkat beliau dulu suaminya. Boleh ke Ustaz? Boleh, kerana itu bukan anak kandungnya. Kemudian Juwairiyah, beliau tawanan orang kafir Quraisy. Kata beliau, saya siap masuk Islam, tapi iyo Rasulullah tu menikahi ambo. Dakwah, Pak. Menyelamatkan akidah orang. Kalau bukan itu, mungkin Nabi tak menikah beliau. Sekali lagi saya sampaikan, tak pernah Nabi membutuhkan biologis. Kemudian Ummu Habibah. Ummu Habibah itu
sama-sama pindah dengan Rasulullah ke Habsah, Ethiopia. Kemudian tinggal dan menetap di situ, Nabi pindah ke Madinah. Seketika sekian tahun Nabi sudah berada di Madinah dan beliau menetap di Ethiopia, maka lakinya ko murtad. Dalam Islam suami kalau murtad, maka putuslah hubungan suami isteri. Pak. Berjalan kaki beliau Ummu Salamah dari Ethiopia ke Madinah. Pak. Cuba bayangkan Pak, antar benua. Di hadapan Rasul, nyoba simpuh menangis di hadapan Rasul, bahawa suaminya sudah murtad. Air mata siapa yang tidak mengalir, Pak? Berlinang air mata Rasul. Kalau begitu, biarlah aku nikahi engkau. Hidup tak bisa, ya, Pak. Kalau zaman sekarang enak, bisa jualan. Dulu perempuan terbatas. Ekonomi tidak sama dengan sekarang. Dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sophia, sama kasusnya dengan Juwairiyah. Kalau layamu Muhammad tu menikahi ambo, maka ambo masuk Islam. Tidak usah kita sampaikan seluruhnya. Yang bisa disimpulkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menikahi perempuan-perempuan hanya dilatar belakangi oleh kebutuhan biologis. Tidak lebih daripada dakwah dan melindungi perempuan-perempuan Islam.